Berbagi itu indah. Mari kita saling berbagi. Salam berbagi. Selamat berjumpa kembali bersama dengan kami, Salam Berbagi, bersama dengan Sahabat Berbagi. Kali ini kita akan melihat bersama kembali pengumuman yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pengumuman nomor 6152-B2-GT0002-2022. Pengumuman yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kembali mengumumkan dan mengundang putra-putri terbaik bangsa yang memiliki minat, bakat, dan panggilan jiwa menjadi guru untuk mengikuti seleksi calon mahasiswa program pendidikan profesi guru Prajabatan gelombang kedua tahun 2022. Ada beberapa yang disampaikan dalam pengumuman ini. Yang pertama, persyaratan calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Persyaratannya yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, tidak terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada data pokok pendidikan atau Dapodik dan atau simpatika. Ketiga, berusia paling tinggi 32 tahun pada tanggal 31 Desember tahun pendaftaran. Keempat, memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4 yang terdaftar pada pangkal data pendidikan tinggi atau terdata pada basis unit data unit penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri. Yang kelima, memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK paling rendah 3. 6. Memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani diserahkan pada saat laporan diri. Ketujuh, memiliki surat keterangan berkelakuan baik. Yang kedelapan, memiliki surat keterangan bebas narkotika. Yang ke-9, menandatangani fakta integritas. 10. Mengikuti tahap seleksi administrasi, tes substantif, dan tes wawancara. B. Kuota nasional dan bidang studi PPG Prajabatan tahun 2022 yang dibuka. Kuota nasional PPG Prajabatan tahun 2022 adalah 40.000 mahasiswa dan bidang studi PPG Prajabatan yang dibuka pada gelombang kedua adalah yang pertama, guru kelas SD, bahasa Indonesia, matematika, pendidikan luar biasa, pendidikan jasmani dan kesehatan, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, sejarah, ekonomi, biologi, kimia, fisika, geografi, sosiologi, bimbingan konseling, dan seni budaya. Yang C, masa dan biaya pendidikan PPG Prajabatan tahun 2022. Perkuliahan PPG Prajabatan dilaksanakan selama 2 semester dan biaya pendidikan untuk setiap semester sebesar Rp8.500.000. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 akan memperoleh beasiswa dalam bentuk biaya pendidikan sebesar Rp17 juta untuk mengikuti perkuliahan selama 2 semester atau dalam 1 tahun. Nah, tahapannya ada 3 tahapan seleksi yang akan dilaksanakan, yaitu yang pertama, tahap pertama, seleksi administrasi, yaitu untuk menyeleksi berkas dan persyaratan administrasi dilakukan secara daring atau online
melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Berkelanjutan atau disebut dengan SIM PKB. Nah, tahap kedua, tes substantif meliputi tes penguasaan konten dan tes kemampuan dasar literasi dan numerasi yang dilaksanakan secara luring atau offline pada tempat ujian kompetensi yang dituju. Teknis pelaksanaan tes menggunakan aplikasi komputer atau chat ANBK. Tahap ketiga, tes wawancara untuk menggali kompetensi profesional dan personal calon mahasiswa yang dilakukan secara daring atau online melalui media platform virtual meeting. Tahapan seleksi bersifat sekuensial, sehingga jika dinyatakan tidak lulus pada salah satu tahap, maka tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Biaya pendaftaran dan seleksi tahap pertama dan kedua sebesar Rp200.000 ditanggung oleh calon mahasiswa. Bagian E, tata cara pendaftaran dan seleksi. Sistem pendaftaran akan efektif dibuka pada tanggal 26 Agustus 2022 pada pukul 12 WIB. Adapun tata cara pendaftaran sebagai berikut. Yang pertama, calon mahasiswa-mahasiswi wajib memiliki alamat pos elektronik atau email yang aktif. Yang kedua, calon mahasiswa melakukan pendaftaran awal melalui laman http://ppg.kemendikbud.go.id. Lalu memilih menu daftar PPG jabatan tahun 2022. Yang ketiga, calon mahasiswa membuat akun pendaftaran aplikasi SIM PKB. Pada tahap ini, data NIK akan diverifikasi secara otomatis dan akun hasil terbentuk jika data calon mahasiswa dinyatakan valid dan memenuhi poin pada poin bagian A angka 1 dan 3. Yang keempat, pendaftaran lanjutan dengan cara login ke aplikasi SIM PKB dengan menggunakan user dan password yang telah dikirim melalui email. Calon mahasiswa melengkapi isian biodata, data kemahasiswaan, bidang studi PPG, data pendukung seperti pengalaman mengikuti pelatihan, berorganisasi, menjadi sukarelawan, melatih atau mengembangkan orang lain dengan hobi. E, lokasi pelaksanaan tes sumatif, buka lokasi perkuliahan PPG. Lalu F, esai. Lalu selanjutnya G, mengunggah dokumen antara lain foto terbaru berpakaian formal, kemeja putih dan berdasi, dan berlatar belakang warna biru, ukuran file maksimal 1 MB. Yang kedua, fakta integritas yang telah ditandatangani di atas materai 10.000. Ketiga, bagi calon mahasiswa lulusan luar negeri menggunakan SK penyetaraan ijazah luar negeri dan transkrip asli dari perguruan tinggi asal. Yang kelima, verifikasi data IPK dan limited instansi program studi S1 atau D4 dengan bidang studi PPG yang dipilih dilakukan secara sistem, dan jika dinyatakan valid atau linear, maka calon mahasiswa dapat melanjutkan ke proses pembayaran biaya pendaftaran seleksi. Jika tidak valid atau linear, maka proses pendaftaran tidak dapat dilanjutkan. Yang keenam, calon mahasiswa melakukan pembayaran biaya pendaftaran seleksi untuk mengikuti tes substantif setelah semua data administrasi dinyatakan memenuhi syarat. Mekanismenya, pembayaran dilakukan sesuai dengan petunjuk yang tertera pada aplikasi SIM PKB. Pembayaran yang terverifikasi berhasil akan lanjut untuk proses penempatan lokasi untuk tes sumatif. Yang ketujuh, calon mahasiswa mencetak kartu tes substantif melalui aplikasi SIM PKB pada masa cetak kartu tes dengan ketentuan
wajib menyelesaikan seluruh esai pada kartu tes. Akan tertera jadwal dan lokasi untuk mengikuti tes substantif secara daring. 8. Calon mahasiswa mengikuti tes substantif. 9. Pengumuman hasil tes substantif dapat dilihat pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. 10. Calon mahasiswa mendapat informasi jadwal tes wawancara pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. Yang ke-11, calon mahasiswa mengikuti tes wawancara secara daring menggunakan ruang pertemuan virtual yang disediakan. 12. Pengumuman hasil tes wawancara dapat dilihat pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. 13. Calon mahasiswa yang dinyatakan lolos tes wawancara akan diproses untuk penempatan ke perguruan tinggi sesuai dengan bidang studi PPG yang dipilih calon mahasiswa. 14. Calon mahasiswa menginformasikan kesediaan mengikuti PPG Prajabatan di perguruan tinggi yang ditetapkan pada aplikasi SIM PKB sesuai dengan jadwal masa konfirmasi. 15. Direktorat Jenderal GTK akan menetapkan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 sesuai dengan kuota nasional yang dibuka. F. Kita akan membahas mengenai jadwal pelaksanaan seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua tahun 2022. Pertama, pendaftaran seleksi calon mahasiswa dilaksanakan 26 Agustus sampai dengan 26 September 2022. Webinar tata cara pendaftaran seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2022. Pengumuman kelulusan seleksi administrasi tanggal 5 Oktober 2022. Cetak kartu peserta 5 sampai dengan 14 Oktober 2022. Pelaksanaan tes substantif dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 14 Oktober 2022. Pengumuman kelulusan tes substantif dilaksanakan pada tanggal 4 November 2022. Pengumuman jadwal wawancara dilaksanakan 7 sampai dengan 9 November 2022. Pelaksanaan tes wawancara 9 sampai dengan 18 November 2022. Pengumuman hasil tes wawancara dilaksanakan pada tanggal 21 November 2022. Konfirmasi kesediaan mengikuti PPG Prajabatan 2022 dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 November 2022. Penetapan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 28 November 2022. Lapor diri mahasiswa PPG Prajabatan di LPTK 29 November sampai dengan 2 Desember 2022. Orientasi mahasiswa dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2022. Awal perkuliahan PPG Prajabatan 2022 dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2022. Catatan, perubahan jadwal akan disampaikan kembali pada laman http://ppg.kemendikbud.go.id. Nah, ketentuan lain, ada beberapa ketentuan lain disampaikan di sini. Yang pertama, calon mahasiswa diharapkan memberikan data dengan benar. Jika ditemukan data yang tidak sesuai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, Dirjen GTK berhak memberikan status diskualifikasi. Yang kedua, Dirjen GTK hanya akan memproses data calon mahasiswa untuk proses lebih lanjut bagi yang telah melengkapi seluruh data yang dibutuhkan dan telah berhasil melakukan pembayaran biaya pendaftaran. 3. Seluruh biaya transportasi, akomodasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi selama mengikuti seleksi ditanggung oleh calon mahasiswa. Yang keempat, setiap perkembangan informasi penyelenggaraan seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua tahun 2022 dapat diakses pada laman https://ppg.kemendikbud.go.id. 5. Selama segala kerugian akibat kelalaian
tidak mengikuti ketentuan perkembangan informasi menjadi tanggung jawab calon mahasiswa. Yang keenam, keputusan terkait hasil seleksi yang ditetapkan oleh Ditjen GTK bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu. Surat edaran ini, pengumuman ini disampaikan Jakarta 26 Agustus 2022, Direktur Jenderal Iwan Syah. Jadi demikian informasi pengumuman dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, pengumuman mengenai program pendidikan profesi guru PPG Prajabatan gelombang kedua tahun 2022. Semoga informasi ini dapat berguna bagi kita semua dan mohon disampaikan kepada rekan-rekan, pada teman-teman, Bapak Ibu guru, informasikan kiranya informasi ini, pengumuman ini dapat berguna. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Semoga informasi ini berguna dan sekali lagi salam berbagi. Terima kasih. Ayo kita jaga untuk Indonesia.